Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang sabar, sampai nomor berapa, Bu? Hadis yang ke-41. Baik. Hadis yang bersumber dari sahabat Hubbab bin Al-Arat wa an Abi Abdillah, dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu qala, yaitu namanya Khabbab bin Al-Arat, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Saqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassadun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Sementara ketika itu beliau meletakkan pakaian burdahnya di bawah kepalanya sebagai bantal fi dhillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Mungkin beliau berada pada satu sisi Ka'bah sehingga tertutup oleh bayangan Ka'bah tersebut sehingga tidak panas. Ala tastansaru lana, ala tad'u lana, mengapa engkau wahai Rasulullah tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk kita, atau engkau berdoa untuk kemenangan kita? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad kana man qablakum yu'khadur rajul fayughfaru lahu fil ardi fi jiklu fiha. Sungguh orang-orang sebelum kalian pernah di zaman nabi-nabi mereka, ada yang diambil salah seorang dari mereka, kemudian digalikan tanah untuknya, kemudian dia dimasukkan ke dalamnya.
Thumma yu'ti bil minsyari, kemudian didatangkan al-minsyar, yaitu gergaji. Fayudha'u ala ra'sihi, maka gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain, kemudian dijadikan kepalanya itu terbelah menjadi dua. Jadi kepalanya itu digergaji secara vertikal, bukan horizon, dari atas ke bawah sampai belah dua. Demikian wa yumshatu bi amshatil hadid. Selanjutnya juga ada yang didatangkan kepada seseorang di antara mereka, yaitu sisir yang terbuat dari besi. Kemudian sisir itu maduna lahmihi wa 'azmihi, dipakai untuk menyisir, mengelupas kulit, mengelupas daging dan tulangnya. Jadi sisir itu digerakkan, dijalankan di daging mereka sehingga terkelupaslah daging dan juga bahkan tulangnya. Ma yasudduhu dzalika 'an dini, dan itu tidak menggoyahkan keimanannya untuk tetap di dalam agama. Wallahi la yatimanna Allahu hadzal amr, demi Allah, beliau bersumpah dalam hal ini, Allah sungguh akan menyempurnakan perkara agama ini, hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramaut, ila Hadramut, hingga nanti akan ada pengendara, penunggang, mungkin unta atau kuda, yang dia berjalan dari San'a ila Hadramut, la yakhafu illallah, tidak telah takut mereka kecuali kepada Allah. Artinya pada saat itu kondisi aman, dia tidak takut kepada Allah. Saya ulang, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Berarti tidak ada rasa takut dengan yang lain. Artinya pada saat itu dalam kondisi aman. Itu nanti akan terjadi kondisi seperti itu. Berjalan sendirian dari San'a ke Hadramut. Dia, orang ini, tidak merasa takut akan dirampok, dibegal, atau dibunuh di tengah perjalanannya. Nah, kondisi seperti itu nanti akan terjadi. Wadhi'ba ala ghanami, juga kondisi kambing-kambing itu tidak takut kepada serigala. Bahkan mereka hidup berdampingan. Kambingnya makan apa? Rumput. Serigalanya makan daging. Daging apa? Yang jelas bukan domba itu yang, berarti ada daging lah, ada daging lain. Hah? Entah daging apa, yang jelas makanan biasanya kan kambing itu sudah tidak terjadi situasi serigala makan domba atau kambing. Nah, situasi itu akan terjadi di mana binatang buas itu sudah tidak apa? Intinya sudah tidak buas lagi. Mungkin barangkali serigalanya mau makan apa?
Bukan rumput gimana? Serigala kan jenis anjing kan? Nah sekarang anjing ini kan makanannya kan beda. Hah? Lantung pergi ke pet shop aja kan ada makanan anjing kan? Hah? Ya bisa jadi. Pada saat itu anjing makanannya pur ya kan? Sekarang aja kucing nggak makan tikus ya. Itu zaman dulu mak Tom and Jerry ya. Sekarang kucing sama sekarang kembali tikus takut kucing takut tikus. Udah tidak makanannya karena kucingnya bukan makan tikus, sekarang makan apa tadi? Makan pur ya. Belum lagi makanan yang cair itu. Iya. Snacknya aja ada kucingnya, kalah antum nggak pernah makan snack. Jadi itu suatu saat akan terjadi. Intinya binatang buas itu sudah tidak buas lagi. Walakinnakum tastajilun. Akan tetapi engkau sungguh tergesa-gesa. Nabi mengatakan kau tergesa-gesa. Nanti saatnya akan terjadi. Seandainya aku tidak berdoa sekarang, mungkin begitu maksudnya. Nanti Allah akan takdirkan agama ini akan disempurnakan hingga bumi ini aman di bawah naungan Islam. Tetapi engkau tidak bercepat-cepat ingin kemenangan itu saja. Hadis riwayat Al-Bukhari itu di nomor berapa hadisnya Bu Bukhari? Di kitab hadisnya nomor berapa? 16 1847. Iya nggak apa-apa. 18 nomor 18. Cuman 2 angka. Berarti di Fathul Bari nomor 18. Ya, jadi Fathul Bari itu syarah penjelasan kitab Al-Bukhari. Itu dijelaskan disarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ nomor 18 ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa huwa mutawassidun burdatan. Beliau saat itu sedang berbantal burdahnya. Burdah itu pakaian yang besar ya, dari atas ke bawah kayak mantel gitu. Burdah yang menutupi tubuh beliau seluruhnya. Waqad lakina minal musyrikina syiddatan. Padahal ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya sudah menghadapi berbagai macam intimidasi, berbagai macam cobaan dari orang-orang musyrik. Tapi masih sempat beliau itu berbaring, berbantalkan burdah beliau. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa kaum muslimin pada masa
Mekah pada masa Makkiyah ya, pada waktu masa dakwah di Mekah, masih mendapatkan kelonggaran untuk mendatangi Ka'bah dan beribadah kepada Allah di Masjidil Haram. Yang kedua, bolehnya meminta doa kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Dan dalam keadaan masih hidup, dalam kurung hadir. Yang ketiga, seluruh umat Nabi pasti mendapatkan ujian yang berat hingga ancaman kematian. Atau dalam kurung hilangnya nyawa. Yang keempat, kejam dan bengisnya orang kafir dalam menyiksa hamba Allah yang beriman. Dan yang mengikuti nabinya. Kemudian yang kelima, janji Allah
berupa kemenangan. Orang-orang yang beriman dan mengikuti para nabinya, cepat atau lambat pasti akan datang. Coba dibaca poin ini. Ayo coba dibaca poin ini tadi. Enggak, dibaca itu mungkin kalimatnya salah atau gimana? Hah? Iya. Janji Allah berupa kemenangan orang-orang yang beriman dan mengikuti para nabi, cepat atau lambat pasti akan datang. Janji Allah berupa kemenangan beriman. Kemenangan orang-orang mukmin, orang-orang beriman dan yang mengikuti para nabi, ya. Cepat atau lambat pasti akan datang. Ya. Yang keenam, Son'a, antara Son'a dan Hadramut adalah jarak yang cukup jauh. Hadramut, tahu Hadramut? Ya, adalah jarak yang cukup jauh, memungkinkan pada saat itu atau dalam kurung zaman Nabi merupakan daerah yang tidak aman. Daerah yang tidak aman dari kejahatan. Yang ke-7, akan datang masa kejayaan Islam hingga negeri-negeri di penjuru bumi
merasakan tegaknya keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Digambarkan apa tadi? Kambing bergaul dengan serigala. Yang terakhir, tabiat manusia yaitu tidak sabar, ingin segera mendapatkan kenikmatan, dan terhindar dari kemadharatan. Baik. Nomor 1 apa? Kaum muslimin pada masa Mekah masih mendapatkan kelonggaran melakukan ibadah di Masjidil Haram. Iya. Jadi kaum muslimin ketika itu jadi pada waktu masa Makkiyah, berapa tahun masa Makkiyah? Berapa tahun beliau dakwah di Mekah? 13 tahun. Sejak tahun kenabian sampai dengan tahun hijrah. Itu masa-masa di mana dakwah Rasul mulai dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Dan penentangan dimulai dari sedikit sampai banyak, ringan sampai berat. Terutama ketika Nabi ditinggal oleh Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib. Semakin keras penyiksaan kaum muslimin dan intimidasi kepada Rasul sampai kepada puncak malam hijrah. Orang-orang kafir Quraisy hendak melakukan makar pembunuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di masa-masa itu kaum muslimin termasuk Nabi kita Muhammad SAW masih diberikan peluang untuk datang ke Ka'bah, melaksanakan ibadah di dalamnya. Ketika Nabi SAW beliau pernah sujud di hadapan Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy saling untuk mengetes siapa yang berani meletakkan isi perut dari unta di atas pundaknya Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang sujud.
Itu di sekitarnya orang-orang Quraisy melihat Nabi sujud. Berarti Nabi masih diberikan kesempatan, kelonggaran untuk beribadah, yaitu di Masjidil Haram. Bahkan ketika Nabi sujud, di antara mereka ada yang mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan kalimat Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pemurah. Kemudian dia mengatakan, orang ini mengaku ilah sesembahannya satu, tapi ternyata dua, yaitu Allah dan Ar-Rahman. Dipikir Ar-Rahman itu Tuhan yang berbeda, padahal itu adalah nama dari nama-nama Allah. Sehingga kemudian Allah turunkan surah Al-Isra ayat 110. Buka tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Isra ayat 110. Diturunkan ayat yang berbunyi, Qulid'allah awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Baca ayatnya dulu. Siapkan tafsirnya 17 ayat 110 ya. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, asma husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Ibu baca tafsirnya. Tuh tafsirnya. Ya, ketemu 110. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir tentang Al-Quran yang kau bawa kepada mereka ini, berimanlah kamu kepadanya atau tidak, usah beriman. Maksudnya kalimat kalian beriman atau tidak adalah sama saja bagi Allah Ta'ala. Ia tetap merupakan kebenaran yang Dia turunkan dan telah disebarkan dan telah disebutkan pada zaman-zaman terdahulu melalui kisah kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya sebelumnya. Oleh karena itu Dia berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, yakni orang-orang soleh dari kalangan ahlul kitab yang berpegang teguh kepada kitab mereka, menegakkan serta tidak mengganti dan merubahnya. Apabila dibacakan kepada mereka, yakni Al-Quran ini, mereka menyangkal, menyungkur, atau maka mereka sambil bersujud. Ya, itu ayat sebelumnya. Terus
At-Takim adalah jamak dari sikhen, yaitu bagian bawah dari wajah dagu, yakni sujud kepada Allah seraya bersyukur atas apa yang Dia anugerahkan kepada mereka, yakni berupa dijadikannya mereka sebagai orang-orang yang mengetahui para rasul yang diturunkan kepadanya kitab ini. Ya, itu ayat sebelumnya. Terus cari kalimat ulidullah, yakni sebagai penghormatan dan terus dan firman-Nya. Nah, dan mereka menyungkur atas. Terus Katakanlah, serulah Allah. Nah, itu dia. Mulai dari situ. Ya. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan jangan kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya, yang sebenar-benarnya. Allah berfirman, katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang mengingkari sifat rahmat bagi Allah, sifat Rahman bagi Allah, yang mengingkari sifat rahman bagi Allah dan yang menolak menamakannya Ar-Rahman terhadapnya. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maksudnya tidak ada perbedaan antara penyebutan kalian dengan sebutan Allah atau Ar-Rahman, karena dia mempunyai Asmaul Husna. Telah diriwayatkan oleh Mahul bahwasanya ada seseorang dari kaum musyrik yang mendengar Nabi dalam sujudnya. Di mana Nabi waktu itu sujud? Di depan Ka'bah. Orang kafir Quraisy juga banyak yang ada di situ. Terus mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim. Nabi mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim ketika sujud. Apa komentar kafir Quraisy? Lalu orang itu beranggapan bahwa beliau telah menyeru satu orang dengan dua nama. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Demikianlah yang diriwayatkan. Mereka berpendapat dia menyeru dua, katanya satu, atau dia menyeru satu, tapi kok dua yang diseru. Mengajak manusia mentauhidkan Allah, tapi yang dibaca, yang diucapkan dua, Rahman, Rahim. Dipikir ada dua. Kemudian lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Kemudian Allah turunkan surah Al-Isra ayat 110 itu. Qul, katakan Muhammad, ud'ullah, panggillah dia Allah. Awid'ur Rahman, atau panggillah dia Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, atau kau panggil dengan nama-nama Asmaul Husna yang mana saja, silakan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, dan seterusnya. Kenapa orang kafir Quraisy bisa komentar seperti itu? Karena saat itu posisi Nabi tidak jauh dari orang kafir Quraisy. Dan ini terjadi waktu masih periode Mekah. Ya, baik. Poinnya udah dapat. Sekarang faedah yang kedua. Bolehnya meminta kepada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah
dan dalam keadaan masih hidup atau hadir. Ya. Bolehnya seseorang itu meminta doa atau untuk didoakan oleh orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada yang kedudukannya tinggi di sisi Allah kecuali minan nabiyyin, yaitu para nabi, juga minal mursalin, para rasul. Silakan, boleh minta kepada orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi seperti itu. Bahkan Nabi diperintahkan untuk mendoakan umat ini walaupun tanpa diminta. Tapi seandainya seseorang itu meminta kepada Nabi, maka diperbolehkan. Coba dibuka Muslim nomor 581 ya, coba. Tentang apa? Hujan. Dari Al-Ahnas bin Abdurrahman, katanya dia bertemu dengan Anas bin Malik di rumah Anas di Basrah. Setelah selesai sholat berwudu, Bukan. Suatu hari Nabi SAW, cari di sekitar situ, beliau berkhutbah. Lantas datang orang meminta kepada Nabi, wahai Nabi, mintalah kepada Allah musnah seluruh harta benda karena kekeringan. Mohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Nabi SAW ketika itu sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Beliau mengangkat kedua tangannya, langsung berdoa. Kemudian tidak lama lagi muncul awan hitam bagi perisai, kemudian berada di tengah-tengah langit, kemudian menyebar awan itu, memenuhi seluruh ufuk. Dan tidak lama lagi kemudian hujan turun. Dan hujan ini tidak berhenti sampai sepekan. Kemudian Jumat berikutnya dia datang lagi meminta kepada Nabi supaya apa? Dihentikan hujannya itu. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wad-dirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Wahai Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Allahumma alal akam, pindahkan hujan itu di atas bukit, wad-dirabi, lembah, wa butunil awdiyati, dan juga di perut-perut bumi, wa manabitis syajari, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon kayu, yaitu hutan. Reda seketika itu langsung keluar apa? Keluar matahari. Sepekan yang lalu kekeringan, setelah itu malah justru kebanjiran. Sehingga banyak ternak-ternak yang mati ketika itu. Sudah ketemu?
Coba di bawah sini. Delapan lima satu. Nomornya 851. Kebalik, bukan 581. 851, bukan 581. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari di hari Jumat, seorang laki-laki masuk ke masjid dari sebuah pintu di sebelah Darul Qada. Darul Qada. Darul Qada. Orang itu langsung berhadapan dengan Rasulullah yang sedang berkhutbah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, telah musnah segala harta benda dan penghidupan menjadi sulit. Dan karena itu, mohonlah kepada Allah, semoga Dia menurunkan hujan bagi kita." Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, lalu beliau berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Itu diucapkan 3 kali oleh Nabi. Apa yang terjadi setelah itu? demi Allah, ketika itu tidak sedikit juga terlihat oleh kami awan atau mendung di langit atau di sekitar antara tempat kami dengan pegunungan, selain rumah-rumah dan perkampungan. Tetapi tidak berapa lama kemudian kelihatanlah awan tebal muncul dan dari balik gunung bagaikan perisai. Ketika awan itu sampai di tengah langit, dia berkembang luas dan kemudian turunlah hujan. Kata Anas selanjutnya, demi Allah, semenjak itu kami tidak melihat matahari selama seminggu. Berarti hujannya selama berapa? Sepekan. Ya, apa hujan terus? Banjir ya? Terus Jumat berikutnya, seorang laki-laki masuk pula ke masjid dari pintu yang sama dan langsung menuju kepada Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah. Laki-laki itu berkata, telah musnah segala harta benda dan terputus semua jalan perhubungan. Karena itu mohonlah kepada Allah, semoga Dia berkenan menghentikan hujan turun di atas kita. Rasulullah mengangkat kedua tangannya, lalu beliau berdoa, maka redalah hujan, dan semenjak itu kami dapat keluar dan berjalan di bawah cahaya matahari. Tanya Suraik, apakah laki-laki itu orang yang menghadap Rasulullah SAW pada hari Jumat yang lalu juga? Jawab Anas, itu aku tidak tahu. ya. Baik. Setelah Nabi SAW wafat, ketika terjadi peristiwa kekeringan seperti ini, kaum muslimin mendatangi paman beliau Al-Abbas untuk apa? Untuk minta diturunkan hujan dari langit. Maka paman beliau Al-Abbas berdoa,
Itu di zaman sahabat. Jadi boleh meminta kepada seseorang untuk mendoakan kita atau orang lain. Tapi tentu tidak semua orang. Mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dalam hal apa? Keimanan dan ketakwaan. Nek ahli maksiat jaluk masih olede lambini sampai meniren, dikasih apa tidak? Enggak akan dikasih. Terpelihara imannya, ibadahnya, terpelihara makanannya, enggak sembarangan. Karena yang salah satu menjadi penyebab terhijabnya doa itu karena apa? Makanan dan minuman, pakaian yang baik. Sekarang nomor 3. Seluruh umat Nabi pasti mendapatkan ujian yang berat hingga ancaman kematian. Ya. Hilangnya nyawa. Begitulah sunnatullah. Siapapun yang mengikuti para nabi, siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti nabinya, pasti akan diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak kalah pedih dan dahsyatnya dari umat-umat sebelumnya. Tapi tentu masing-masing memiliki model atau jenis ujian sesuai dengan keadaan masa lalu. Ada yang diuji dengan mungkin dibakar. Seperti siapa yang diuji dengan dibakar? Nabi Ibrahim. Kalau bukan Nabi yang dibakar, siapa? Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu di zaman sebelum Nabi kita, zaman Bani Israel. Ketika penguasa mencari kader tukang sihir, ya. Di Sahih Muslim itu di bab yang terakhir di belakang berapa, nomor 2500 berapa ya? Hadisnya agak panjang, judulnya Pemuda Pahlawan. Itu di zaman waktu Bani Israel ada pemuda pahlawan. Hah? 25:19 judulnya. Kisah pemuda pahlawan. Iya, kisah pemuda pahlawan. Jadi intinya seorang raja di kalangan Bani Israel waktu itu memiliki tukang sihir yang sudah tua. Kemudian dia ingin mengkader seorang pemuda untuk dididik menjadi calon tukang sihir. Makanya belajarlah kepada tukang sihir itu yang seniornya. Tapi di tengah perjalanan dia ketemu si rahib, ahli ibadah. Ketika dia lewat tiap hari mau pergi ke rumah tukang sihir itu, melewati sebuah tempat, di situ ada rahib yang sedang membaca zikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dia tertarik dan belajar juga. Belajar sihir juga belajar ilmu syar'i. Ketika suatu saat ada hewan besar yang menghalangi jalan, entah hewan itu singa atau badak, kemudian dia melempar
dengan batu. Kalau memang ilmunya si rahib ini benar, bismillah, dengan nama Allah dia ucapkan kalimat itu, dilemparlah hewan itu mati. Sehingga setelah itu terkenal. Kemudian dia datang kepada seorang yang punya penyakit. Dia sembuhkan penyakit orang-orang itu sampai kepada pembesar negeri yang buta sejak bayi. Ada seorang pembesar di negeri itu yang matanya buta, yang tidak mungkin bisa disembuhkan menurut anggapan mereka. Tapi orang ini bisa menyembuhkan. Melihatlah matanya, sehingga raja heran, kamu kok bisa melihat, kamu dari mana? Siapa yang menyembuhkan? Ditunjukkanlah pemuda itu. Dia pun heran, loh, kamu kan tukang seni juniornya tukang sihir itu kamu. Setahu aku tukang sihir itu nggak bisa menyembuhkan orang buta. Kamu kok bisa? Dipaksa-akhirnya dia ngaku. Yang ngajarinya adalah yaitu kalimat-kalimat zikir dan doa, yaitu rahib itu. Hanya rahibnya ketangkep, dipenggal, dibunuh. Dan dia pun dibunuh, tapi nggak mempan. Mulai dijatuhkan dari gunung, ditenggelamkan di laut, dibunuh, nggak bisa. Kata pemuda ini, kalau kau memang pengen membunuhku, caranya kumpulkan seluruh rakyat di tanah lapang, kemudian ambillah anak panah. Hei raja, engkau sendiri yang memanah diriku. Panahlah tepat di pelipisku. Dan sebelum kau memanah, ucapkan bismillah dengan nama Allah. Rob Gulam, Rob pemuda ini. Begitu peristiwa itu sudah disiapkan, seluruh rakyat melihat. Kemudian raja mengucapkan bismillah demi Rob anak pemuda ini. Akhirnya betul kena pelipisnya dan dia mati. Tapi raja sudah kadung ngomong dengan nama Allah. Wah, ini anak ini sakti gara-gara dia punya Rob Allah, bukan raja ini berarti. Akhirnya seluruh penduduk negeri beriman kepada Allah. Akhirnya rajanya kelabakan karena takut kedudukannya hancur sebagai Tuhan palsu. Akhirnya apa? Dia buatlah parit-parit yang diisi kayu bakar, kemudian dibakar. Parit itu di setiap kampung, setiap ujung gang ada parit. Kalau dia ditanya, siapa rohmu? Raja, aman. Siapa rohmu? Allah. Ditemparkan dia ke dalam api. Sampai giliran yang terakhir, siapa? Seorang wanita menggendong bayi. Dia ragu-ragu, kalau saya ini nanti melompat, anak saya juga mati. Begitu lihat ibunya ragu, anaknya yang bayi langsung ngomong, ya engkau engkau berada pada kebenaran, maka tetaplah di dalam keimanan. Akhirnya masuk bersama bayi. Itu kisahnya begitu. Tapi doa kanten steng jam 11 baru mari. Makanya tak singkat. Ya. Kemudian yang masih ada kaitannya dengan itu, yaitu ujian yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Minhum, dan mereka orang-orang kafir tidaklah menyiksa mereka illa melainkan karena apa? Ayyuminu billah, karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang memiliki raja langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Maka orang yang nanti menyiksa orang-orang mukmin itu diancam oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Pada ayat 10,
Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Ya, jadi penyiksaan itu dilakukan oleh orang kafir karena disebabkan orang-orang yang disiksa itu beriman kepada Allah dan Rasul. Makanya bersiaplah siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasul, pasti orang-orang kafir tidak suka. Ujung-ujungnya dia akan berusaha untuk apa? Mengeluarkan kita dari keimanan menuju kepada kekufuran. Harapan mereka itu begitu. Walaupun secara zahir seakan-akan orang itu apa? Baik, sopan, sayang, bahkan cinta, tapi sebetulnya mereka dusta. Apa yang ada di dalam hati mereka, kalau dia secara zahir tampak keras, apa yang ada di dalam hati mereka itu lebih keras. Buka surah Al-Maidah ayat 82. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi annahum minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Apa kata Allah? Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tapi sekarang Yahudi nyamar jadi apa? Nyamar jadi Nasrani. Pemimpin Nasrani itu rata-rata mereka Yahudi. Berarti kelihatannya saja menebarkan kedamaian, kasih sayang, tapi yang tersembunyi dalam dirinya adalah permusuhan yang keras. Bermain mata di situ. Dan yang kedua, siapa yang keras permusuhannya dengan orang beriman? Orang musyrik, Hindu, Buddha. Ya saudara kita di mana itu? Yang di Rohingya. Lihat saudara kita itu yang di mana? Di India. Musyrik gak itu? Orang-orang Hindu menyiksa orang-orang Muslim. Sudah jelas, belum lagi itu yang di mana? Xinjiang, Muslim Uighur disiksa nggak sampai hari ini? Disiksa. Itu yang terjadi. Siapa yang nyiksa? Musyrik atau bukan? Musyrik. Kalau komunis itu kategorinya apa? Musyrik, bukan ahlul kitab. Mereka nggak punya kitab. Paling kitabnya ya termogandul ya. Lanjut. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya
Cuman dalil ini dipakai sebagai hujah bagi orang-orang yang membangun cinta dan kasih sayang dengan orang-orang Nasara. Padahal Allah hanya sekedar menunjukkan bahwasanya apa? Mereka itu memiliki tingkatan lebih rendah dalam hal apa? Kerasnya permusuhan. Cuman gitu aja informasinya. Jadi perbandingannya dengan Yahudi dan musyrik lebih lembut. Tapi bukan atas dasar ini kemudian kita loyal, ya, membangun kasih sayang dan cinta kepada mereka. Enggak. Tetap akan berlaku firman Allah, sikap seorang mukmin terhadap orang-orang di luar muslim, di luar mukmin itu apa? Itu ayat yang ke-13 dalam surah yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Apa? Surah Al-Maidah ayat 54. Aku mau ngomong biro, makanya kok melulu kabeh. Afwan Bu. Wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celahan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, jika kau murtad keluar dari Islam. Ini ancaman bagi orang yang dulunya beriman, kemudian apa? Murtad. Lah ya apa gak murtad kok melu ibadah nang nggone agama lain? Murtad ya? Murtad. Karena jelas dalam 10 pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, salah satunya apa? Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, sebetulnya dia telah kafir menurut ijma' para ulama. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, murtad atau tidak orang itu? Murtad sudah. Podwai, gak masalah. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua tujuannya surga. Cuman kan jalannya berbeda-beda. Ini Arab nang TP kan jalannya macam-macam. Bisa lewat Kaliasin, bisa lewat Embong Malang, bisa lewat Pelemahan, bisa lewat Basura, Basra Jakarta. Sama jalannya Basuki Rahmat, tapi nek Jakarta Basura ini Basra. Bisa lewat situ.
Yang penting tujuannya kan TP. Nah, itu analogi yang salah. Jelas-jelas bahwa yang diridhoi Allah itu agama cuma Islam. Seluruh agama Nabi Islam. Ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, murtad orang ini. Dan inilah yang lagi galak didengungkan. Inilah konsep Islam apa ini? Islam Nusantara yang tidak lain berisi pemahaman liberal. Kalau semua agama sama, ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya orang kafir itu, orang non-muslim, gak usah masuk Islam. Gimana sama? Ada orang Nasrani datang ke masjid, saya mau masuk Islam. Gak usah, sama aja agamamu. Sama dengan kita, gak usah masuk Islam. Ini lebih kafir daripada yang kafir sebetulnya. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalau itu terjadi, fasaufa ya'tiyallahu biqaumin, maka kelak aku akan mendatangkan suatu kaum. Bagaimana kaum itu sifatnya? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang kaum itu saling mencintai karena Allah satu dengan yang lain. Bagaimana sifat ciri mereka? Adillatin 'alal mu'minin, yaitu berlemah lembut terhadap orang-orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Ini sifat yang salah apa yang benar ini? Kepada orang mukmin lembut, kepada orang kafir keras. Salah apa benar ini? Ini yang benar apa yang salah? Ini yang benar, jangan dibalik. Lah sekarang dibalik, dan itu yang disebut benar menurut mereka. Apa? Kepada orang mukmin keras, tapi kepada orang kafir berlemah lembut. Dibayu ujung-ujungnya didelok udah, ujung-ujungnya duit proyek itu rek. Jadi rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Kita itu keras itu dalam arti apa? Tegas memegang prinsip akidah. Gak bisa kita tawar-tawar kalau masalah akidah. Ayo kita sama-sama membangun kerukunan hidup di Indonesia yang merupakan negara kesepakatan dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Ayo kita lebur. Kalau kau beribadah, nanti saya ikut nimbrung. Kalau aku beribadah, kau juga ikut nimbrung dong. Itu sudah pernah ditawarkan oleh orang kafir Quraisy dulu. Ayo sehari Muhammad kau menyembah agamaku, menyembah Tuhanku, dan sehari aku menyembah Tuhanmu. Nabi nggak jawab, yang jawab Allah. Diturunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan Muhammad, katakan kepada hai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan pernah menyembah ma ta'budun, apa yang kau sembah, wala antum, dan kau juga tidak akan pernah menyembah ma abattum, apa yang aku sembah, gak akan pernah. Berarti apa? Dilanjutkan gak perjanjian ini? Halo? Disepakati gak perjanjian ini? Gak perlu perjanjian itu disepakati, karena Allah sudah tegas, bujuk. Mereka gak akan pernah menyembah Allah Jalla wa'ala. Tapi begitu manusia sudah datang ke tempat ibadah mereka, hadir menyembah rob-rob dan ilah-ilah mereka, maka saat itulah sudah terjadi apa? Kemurtadan. Tujuannya apa? Supaya kaum muslimin murtad. Kalau mereka ada istilah murtad nggak? Bagi mereka itu strategi dan taktik. Makanya kan mereka kan datang apa? Ke masjid, seakan-akan menunjukkan ini loh, kita memiliki adab etika bermasyarakat yang berperadaban tinggi.
datang ke tempat ibadah mereka. Diharapkan kita juga apa? Datang. Masalahnya begitu kita datang dan ikut nimbrung dalam ritual mereka, murtad. Maka kita pegang prinsip jangankan datang beribadah, memakai simbol-simbol mereka aja jangan sampai terjadi. Lagi gawe Kopine center kelas kan memakai simbol mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Lagian ngapain datang ke masjid? Orang kafir tidak boleh masuk masjid. Antum aja boleh masuk masjid nggak ketika junub? Boleh nggak? Berdiam diri di masjid ketika junub. Orang kafir kapan mandi besar? Halo? Orang kafir mandi besar nggak? Padahal berapa kali jima dia? Gak atus-atus sama saya ini. Junub nggak dia? Junub apa kamu lebur dalam masjid? Nggak boleh. Masjid dimasuki orang kafir. Innamal musyrikuna najasun. Orang kafir itu, orang musyrik itu najis. Belum mereka ahlul kitab. Iya, itu sebutan awalnya. Hakikatnya mereka sudah musyrik atau tidak? Karena mereka menjadikan Uzair sebagai anak Allah dan Isa sebagai anak Allah. Musyrik atau tidak itu? Musyrik. Wis, lanjut poinnya. Ojo atu-atu poinnya melenceng. Dia mencintai mereka dan mereka mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang beriman. Poin-poin yang keempat dia. Ya. Kejam dan bengisnya orang kafir dalam menyiksa hamba Allah yang beriman dan yang mengikuti nabinya. Ya. Kejamnya mereka. Kenapa? Mereka menyimpan dendam kesumat yang luar biasa. Dan kalau mereka itu menyiksa, sudah bukan seperti menyiksanya manusia, tapi seakan-akan dia menyiksanya yaitu hewan. Buka surah Ali Imran ayat 118. Kenapa mereka kejam menyiksa kaum muslimin? Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharap kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat
menjelaskan tentang apa yang ada di dalam hati orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan atau kau ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalianmu. Itu orang apa, Kak? Kafir. Kenapa? La ya'lunakum khabal. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan bagi. Kenapa demikian? Waddu ma'anittum. Dan mereka itu senang jika kalian susah. Kalau kaum muslimin susah, mereka senang keplok. Apalagi sampai bermusuh-musuh. Dan mereka menyukai apa yang menyusah. Mereka telah nyata kebencian dari mulut mereka. Qad batatil baghdha'u min afwahihim. Kebencian itu tampak dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka lebih dahsyat lagi. Jadi Allah yang membongkar kebusukan siapa? Hati orang-orang kafir. Akhirnya mereka suatu saat nanti akan benci kepada diri mereka sendiri. Orang-orang kafir. Tapi kebencian Allah kepada mereka lebih dahsyat daripada kebencian mereka kepada diri-diri mereka sendiri. Baik. Dalam ayat yang lain itu surah Ibrahim ayat yang ke-9. Alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك mimma tad'unana ilaihi murib. Apa kata Allah? Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Samud dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya dan mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Bahkan orang Yahudi itu mereka mengenal Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat seperti mengenal anaknya sendiri. Ciri-ciri daripada Nabi yang terakhir itu. Tapi mereka kecewa berat setelah yang muncul menjadi nabi bukan dari kalangan Bani Israel, malah dari kalangan bangsa Arab. Makanya mereka kecewa, kemudian ditambah lagi kekecewaan itu dengan dendam kesumat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran yang Nabi bawa itu membongkar bobrok mereka. Apa yang tersembunyi ratusan tahun
tentang perangi, perilaku dan sikap mereka itu dibongkar oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka mati kutu, gak bisa berbuat apa-apa. Itulah orang Yahudi, dendam yang luar biasa kepada Nabi kita dan juga kepada yakni kaum muslimin. Padahal mereka menunggu kedatangan Rasul SAW. Mereka mengetahui ciri-ciri Nabi seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri. Baik, yang lanjut nomor 5. Janji Allah berupa kemenangan orang-orang yang beriman dan mengikuti para nabinya, cepat atau lambat pasti akan datang. Iya, karena memang Allah akan berjanji untuk memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan pertolongan Allah itu pasti akan datang, cepat atau lambat. Dalam surah As-Saff, surah 61, ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Pada ayat 13, wa ukhra tuhibbuna nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Apa katanya? Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Iya, kalau perniagaan dengan Allah itu janjinya nanti kelak akan diganti dengan surga. Nah, sebelum mereka meninggalkan kehidupan dunia ini, perjuangan mereka akan dibalas di dunia ini dengan pertolongannya, yaitu kemenangan. Wa ukhra tuhibbuna, dan ada lagi karunia Allah yang lain yang kamu atau kalian sukai. Apa? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Surah 110. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ya. Jadi ini kemenangan yang dikabarkan oleh Allah kepada kaum muslimin, yaitu Fathu Mekah. Kapan terjadi penaklukan kota Mekah itu? Yaitu tahun ke-8 Hijriah. Maka setelah itu kaum muslimin banyak mendapatkan keberuntungan, baik secara
fisik dan juga spiritual mereka semakin bertambah, meningkat karena pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pertolongan-pertolongan berikutnya sampai tegaknya hari kiamat itu sudah dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, sekarang nomor 6. Antara Somah dan Hadramut adalah jarak yang cukup jauh, memungkinkan pada saat itu zaman Nabi merupakan daerah yang tidak aman dari kejahatan. Ya. Karena kebiasaan orang-orang dulu, mereka nomad, pindah-pindah tempat, tapi dalam perjalanan tidak sedikit mereka diganggu oleh perampok atau yang disebut dengan qat'ut thariq, yaitu begal. Karena pada saat itu kekuasaan itu terkotak-kotak menjadi penguasa-penguasa kecil, raja-raja kecil yang belum disatukan dalam Islam ketika itu. Tapi setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kaum muslimin menguasai seluruh jazirah Arab hingga sampai kemudian orang-orang Yahudi diusir dari jazirah Arab, dan demikian pula orang-orang jahat ketika itu. Mereka berpikir sekian kali untuk melakukan kejahatannya karena kaum muslimin sudah memiliki kekuatan. Baik, nomor berikutnya. Akan datang masa kejayaan Islam hingga negeri-negeri penjuru bumi merasakan tegaknya keadilan dan keamanan dan kesejahteraan. Terutama ketika nanti muncul imam yang ke-12, khalifah ya, bukan imam, khalifah yang ke-12, yaitu Al-Mahdi, yang merupakan keturunan dari Rasul SAW, dan dia akan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Ketika pada saat itu zaman sudah banyak diwarnai dengan kezaliman dan kelaliman, maka pada saat itu Al-Mahdi menjadi pemimpin akhir zaman yang akan bersama Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam membawa kaum muslimin kepada puncak kejayaan. Di dalam Sahih Abu Dawud ya, di nomor 4279, sudah selesai. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, agama ini Islam masih akan terus berdiri hingga muncul kepada kalian 12 khalifah atau pemimpin. 12 khalifah atau pemimpin. Kemudian setiap mereka para khalifah memiliki pengikut. Lalu aku mendengar ucapan Nabi SAW yang tidak aku mengerti. Maka aku bertanya kepada bapakku, apa yang beliau katakan? Bapakku menjawab, semua khalifah itu dari kalangan Quraisy. iya, semua khalifah itu dari kalangan Quraisy. Berarti keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4282 baca. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika umur dunia hanya tinggal 1 hari lagi, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga dia mengutus seorang lelaki dari golonganku. Hatta
yab'atsa fihi rajulun minni. Kemudian diutus pada saat itu laki-laki dari kalanganku atau min ahli baiti, yaitu atau laki dari keluarga ahli baitku, keluar dari ahlul baitku, dari keluargaku. Bagaimana namanya? Namanya mirip dengan namaku. Yuwati usmuhu ismi, namanya sama seperti namaku, dan nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku. Wasmu abi ismu abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Kemudian ia akan memenuhi muka bumi dengan keadilan sebagaimana saat itu kezaliman dan kelaliman telah memenuhi dunia. iya, pada saat itu yamla'ul arda, dia memenuhi bumi kiston, dengan keberimbangan, wa adlan, dan keadilan. Kama muli'at zulman wa jawran, di mana pada saat itu merajalela, yaitu kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ya, itu akan terjadi nanti. Lanjut nomor, cukup. Sekarang lanjut poin nomor 8. Oh ya, silakan. Tabiat manusia yaitu tidak sabar, ingin segera mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari kemudaratan. Ya, begitulah bahwasanya manusia itu diberi sifat tergesa-gesa, dan tergesa-gesa itu menunjukkan bahwa dia kurang sabar karena tergesa-gesa itu. Baik. Buka Abu Dawud dua 2649. Dari Ka'bah dia berkata, kami mendatangi Rasulullah SAW sementara beliau sedang berbantalan selimut di bawah Ka'bah untuk mengadu kepada beliau, apakah Rasulullah tidak membantu kami? Apakah baginda tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Beliau lalu bangun dan berkata, telah ada sebelum kalian orang yang membawa tawanan. Dia menguburnya di dalam tanah, kemudian meletakkan gergaji di atas kepalanya dan menjadikannya terbelah dua. Tetapi tetap saja dia tidak melepaskan agamanya. Kemudian dia mendatangkan sisir dari besi dan menyisir daging serta urat sarafnya, sehingga yang tertinggal hanya tulangnya. Namun tetap saja dia tidak meninggalkan agamanya. Sungguh Allah telah menginginkan perkara masuk Islam, sehingga seorang musafir tidak merasa takut mengadakan perjalanan antara So'a dan Hadramut kecuali takut kepada Allah. Nah, itu berarti sama dengan hadis ini. Ya, buka Abu Dawud 830 dari Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah datang kepada kami, sedangkan kami membaca Al-Quran. Di antara kami ada orang buta huruf dan orang asing. Ya, ada yang buta huruf di sekitar beliau, dan juga ada ajam, yaitu orang asing. Kemudian beliau bersabda, bacalah, bacaan masing-masing dari kalian itu baik, semoga mendapat pahala. ya, Nabi SAW memerintahkan iqra'u fakullun hasanun, maka bagi tiap-tiap kalian akan mendapatkan pahala. Kemudian akan datang beberapa kaum, mereka membacanya dengan lurus benar, sebagaimana anak panah diluruskan. Namun mereka tergesa-gesa mendapatkan balasannya di dunia karena membacanya demi popularitas, popularitas riya dan lain-lain. Aku
khawatir popularitas ini. Dan mereka tidak menundanya untuk mendapat pahala di akhirat nanti. Iya. Jadi Nabi ketika memerintahkan, ada di antara mereka wasayaji'u aqwamun yuqimunahu, dia membaca Al-Qur'an dengan benar. Sebagaimana juga kama yuqamul qidhu, ada juga orang yang membaca itu karena ria, pengen mendapatkan pahala di dunia. Yata'ajjaluna, yaitu tergesa-gesa pengen mendapatkan pahala di dunia. Dan juga ada yang wala yata'ajjaluna, orang yang tidak tergesa-gesa. Wala yata'akhkharuna, tidak mau mendapatkan pahala akhirat. Pahala akhirat itu pasti, tapi orang pengen segera mendapatkan pahala di mana? Di dunia. Makanya ada yang membaca Al-Quran itu karena dunia, bukan karena pahala akhirat. Sehingga dia baca ria atau karena tujuan yang lain. Ini dari segi pahala, orang tergesa-gesa pengen segera dan dapat di dunia ini. Padahal Allah sudah janjikan nanti pahalanya di akhir. Demikian pula doa, kadang-kadang doa dia pengen segera mendapatkan di dunia ini. Padahal bisa jadi Allah menyimpan doa-doa mereka itu untuk kebaikan akhirat. Maka orang yang berdoa pengen segera dikabulkan, justru malah gak dikabulkan. Namanya istijal, kesusu, ya, tergesa-gesa. Buka Muslim itu ada di nomor 2355. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah senantiasa memperkenankan doa seorang hamba selama doa itu tidak mengandung dosa. Iya. Jadi Allah senantiasa mengabulkan doa seorang hamba, melainkan kecuali kalau doa itu mengandung dosa. Yang kedua, atau memutus silaturahim. Au qati'ir rahim, atau dalam rangka untuk memutus silaturahmi, atau dia memutus silaturahmi dengan karib kerabatnya, dia putus, itu penyebab tidak dikabulkannya doa. Atau yang ketiga, dan selama tidak minta cepat-cepat diperkenankan. iya, Allah akan mengabulkan doa malam yastajil, selama tidak minta cepat dikabulkan. Namanya istijab. Justru kalau minta cepat-cepat dikabulkan, maka tidak akan dikabulkan doa itu. Bagaimana yang dimaksud dengan istijab? Lalu beliau ditanya orang, apa maksudnya meminta cepat-cepat? Jawab beliau, umpamanya seorang berkata dalam doanya, aku telah berdoa, aku telah mendoa, tetapi aku belum melihat doaku diperkenankan. Nah, itu dia. Orang yang tergesa-gesa, nggak sabar, pengen segera dapat apa yang dipanjatkan dalam doanya. Sehingga dia mengatakan, da'autu kada wa kada, aku sudah doa begini begitu, walam ara yustajabu du'ai, tetapi aku tidak melihat bahwa doaku ini dikabulkan, diijabah. Itulah yang disebut dengan istijab. Dan inilah sifat manusia, pengen pahalanya segera dapat, pengen doanya cepat-cepat dikabulkan, sampai dalam ibadah pun tergesa-gesa. Betul atau enggak? Sholatnya tergesa-gesa. Sholatnya tergesa-gesa atau tidak? Enggak, saya kira enggak sholat ya. Aku naik sholat belum. Ya, berapa menit sholatnya? Ojo ditowok-towok no. Berapa menit? Normal berapa? 5 menit, temen nah, enggak 2 menit nah. Itu salah satu bentuk contoh ketergesaan, sampai-sampai disebut oleh Nabi pencuri sholat. Nabi mengatakan aswaqun nas man yusriku fi sholati, seburuk-buruk pencuri adalah pencuri
sholat. Nabi ditanya, siapa pencuri sholat itu? Orang yang mencuri sholat itu, kata Nabi, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, yang tidak tumak nina dalam rukuk dan sujudnya, nggak tumak nina. Allahu Akbar tul mendal, langsung sujud, langsung cepat sekali dia bangkit dari rukuk dan sujud. Itu tergesa. Dalam riwayat tergesa-gesa itu boleh dalam 5 perkara. Selain itu nggak boleh. Tergesa-gesa itu tidak boleh kecuali 5. Pertama, bayar utang segera. Yang kedua, mengantar jenazah. Yang ketiga, nikah. Yang keempat, bertobat segera, jangan tanya. Yang kelima, itu memenuhi panggilan azan. Selain itu jangan tergesa-gesa. Baik, 8 sudah lengkap. Saya pikir saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Gimana, Bu? Ada pertanyaan? Oh ya, wes pengin tak mulai berarti. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.